Bapa di surga, terima kasih kami bisa kembali berkumpul untuk belajar sebagian firman-Mu dan melanjutkan pembahasan tentang persembahan persepuluhan. Kami mohon Tuhan supaya Engkau hadir di sini dan memimpin, mengarahkan, memberkati seluruh jalannya pemberitaan firman. Ampuni, sucikan kami semua dari segala dosa dan penuhi dengan Roh-Mu, bimbing, berkati. Tolong hamba-Mu yang masih lelah, berikan kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus semua dengan kekuasaan dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami keterbukaan, berikan kami konsentrasi, berikan kami terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mati, berikan kami ketundukan, supaya semua kami bisa percaya dan menjadi pelaku dan penangkap firman. Juga acara tanya jawab kami titipkan dalam tangan Tuhan. Bimbing jemaat yang bertanya dan juga hamba mudah menjawab dan berkati sehingga bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang setelah mengerti, memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Kami secara setan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami melalui godaan misalnya di dalam bentuk apapun, dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ini adalah poin yang ke-9 ya. Kita sudah meninggalkan Ibrani pasal 7 dan sekarang melanjutkan dengan poin yang lain. Hari ini kita membahas 2 poin. Poin pertama pendek saja, poin keduanya yang panjang. Poin 9 ini sebetulnya konyol, tapi banyak yang menggunakan tetap ya. Nah, alasan mereka untuk anti persembahan persepuluhan adalah persembahan persepuluhan itu disalahgunakan oleh banyak pendeta atau gereja untuk cari duit. Ini saya kutip kata-kata Paulus Roy. Memang banyak pendeta yang menyetujui persepuluhan itu masih berlaku. Justru inilah yang membuat saya heran. Jujur saja saya sering mempertanyakan motivasi mereka. Saya tahu ada sebagian yang tidak pernah mempelajari pokok ini secara serius dan hanya mengikuti pengajaran yang beredar saja, dan ada yang memperlakukan persepuluhan dengan maksud baik, yaitu memang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi sebagian yang lain, saya khawatir jangan-jangan mereka takut mengajarkan ketidakberlakuan persepuluhan karena khawatir kenyamanan hidup mereka terancam. Kurang buka, maaf, ini hanya ungkapan hati saya yang jujur. Saya sama sekali tidak bermaksud menunjukkannya kepada Pak Budi. Saya tahu sepak terjang Pak Budi, saya yakin Pak Budi tidak termasuk golongan yang terakhir. Jadi ini debat singkat Roy dengan saya melalui email. Dan argumentasi digunakan banyak orang ya. Dan mereka seringkali juga tanpa tahu siapa yang diajak omong. Yang diajak omong ini pendeta yang mata duitan atau yang bagaimana, gerejanya memperlakukan persepuluhan dengan cara yang bagaimana, langsung sudah nyerang. Ya, saya barusan masuk grup Katolik dan debat di sana juga, mereka sudah kalah debat, ngomong saya nggak karu-karuan yang tidak ada hubungannya, nyikat persepuluhan dan sebagainya. Dan saya beritahu praktek persepuluhan di gereja saya, di gereja kita ya. Saya bilang persepuluhan tidak pernah masuk ke pendeta. Persepuluhan diberikan untuk gereja, majelis yang atur, untuk seluruh kebutuhan gereja, dan tentu saja juga sebagian untuk kebutuhan hidup hamba Tuhan. Tapi jelas bukan untuk hamba Tuhan semuanya, sama sekali tidak ya. Dan yang ngatur bukan pendeta. Tidak ada 1% pun yang masuk pendeta. Jadi banyak sudah yang menggunakan cara ini. Dan kalau saya mau tanggapi, sudah sebetulnya ini gampang sekali ya. Saya memang tidak meragukan akan adanya banyak sekali pendeta yang memang menjadikan gereja sebagai bisnis, dan mereka menekankan persembahan persepuluhan mati-matian dengan motivasi yang brengsek untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Karena memang dalam gereja-gereja itu, atau persepuluhannya semua masuk kepada mereka, pendetanya, atau ada persentase tertentu yang masuk pendetanya. Saya tahu misalnya ada satu gereja di mana orang mengatakan kepada saya 10% dari persepuluhan itu masuk ke pendetanya. Saudara, itu gereja besar, saudara. Kalau gereja dengan jemaat ribuan, 10% dari persepuluhannya itu berapa? Coba pikir. Ya, itu masuk ke pendetanya langsung, itu wah luar biasa. Memang nanti secara teoritis gaji pendeta sedikit ya, katakanlah itu 10 juta, banyak ada artinya. Tapi persepuluhannya 10% dari persepuluhan masuk ke dia, itu bisa saudara. Nah saudara, ini jelas-jelas sama sekali tidak pada tempatnya. Memang jemaat yang tidak memberi persembahan persepuluhan, menurut saya disebut oleh Alkitab sebagai merampok Allah di dalam Maliaki pasal 3. Tapi pendeta-pendeta yang menyalahgunakan persembahan persepuluhan demi kekayaan diri sendiri ini adalah perampok-perampok Allah yang jauh lebih besar. Dan ini yang kurang ajar. Dan ini membuat orang lalu anti pada persepuluhan karena tingkah laku mereka yang memang mata duitan untuk memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Nah, untuk gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang menyalahgunakan persembahan persepuluhan untuk memperkaya diri sendiri, itu urusan mereka dengan Tuhan. Dan semua orang Kristen seharusnya tidak memberikan persembahan persepuluhan mereka kepada gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang mereka tahu menyalahgunakan persembahan persepuluhan itu. Adalah bodoh kalau mereka tahu disalahgunakan tapi tetap memberikan. Ada yang dengan alasan itu urusannya dia dengan Tuhan, pokoknya tugasku memberikan. Tidak bisa, saudara. Kita punya tugas untuk tahu bahwa pemberian kita itu memang berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Kalau ini berfungsi memperkaya pendeta, ini tidak pada tempatnya dan kita harus berikan ke tempat yang lain. Jadi saudara, persembahan persepuluhan memang seharusnya diberikan kepada gereja. Dan gereja, maksud saya majelisnya, mengatur penggunaannya untuk semua keperluan gereja, termasuk untuk biaya hidup pendeta. Gereja di mana persembahan persepuluhan langsung masuk pendeta, sekalipun sebagian langsung masuk pendeta, menurut saya sudah merupakan gereja yang menyalahgunakan persembahan persepuluhan. Dan menurut saya orang Kristen tidak boleh memberikan persembahan persepuluhan ke gereja yang seperti ini. Tapi saudara, adanya banyak penyalahgunaan ini sama sekali tidak bisa dijadikan argumentasi untuk menentang persembahan persepuluhan. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi saya kalau digunakan. Ya, jadi sama seperti misalnya ya, ada banyak orang Kristen yang pergi ke gereja dengan motivasi yang salah. Cari cewek atau daripada nganggur di rumah atau kebiasaan. Motivasi salah itu banyak. Nah, apakah karena ada banyak orang ke gereja dengan motivasi salah, lalu ke gereja tuh wes dibuang saja, tidak perlu begitu? Kan tidak mungkin. Kalau kita tahu pergi ke gereja diperintahkan Tuhan, nah ada orang yang melakukan dengan motivasi salah, ya yang salah itu dibetulkan. Nah, kalau persepuluhan memang diperintahkan Tuhan, ada orang yang mempraktekkan persepuluhan dengan salah, motivasi yang salah, ya yang salah yang betulkan, tapi bukannya lalu persepuluhan dihapuskan. Saya kutip kata-kata John Murray, saudara ya. Penyimpangan tidak menyangkal kebenaran dari doktrin yang disimpangkan. Jadi saudara, semua doktrin, semua ajaran itu kalau mau disalahgunakan bisa. Misalnya ajaran Injil saja ya, paling dasar dari Kristen kan ya. Yesus mati untuk semua dosa kita. Kita hanya beriman, kita dah semua dihapuskan, tidak ada perbuatan baik apapun yang dibutuhkan untuk keselamatan. Kita mati, kita pasti masuk surga. Nah, orang tentu bisa menyalahgunakan, lalu hidup dalam dosa seenaknya sendiri dan sebagainya. Dan misalnya keselamatan yang tidak bisa hilang, sama juga, tidak bisa hilang, dosa seenaknya saja. Nah, dia menyalahgunakan ajaran itu, tidak berarti ajaran itu salah kan? Yang dia salah. Jadi ini kesalahan oknum, sama sekali tidak bisa digunakan untuk menyerang ajaran itu atau mengatakan ajaran itu tidak perlu dipraktekkan. Itu sama sekali tidak pada tempatnya. Ya, jadi ini poin yang ke-9. Jadi saya katakan singkat saja, karena memang ini sebetulnya bukan argumentasi. Sekarang poin ke-10 sudah. Bapak-bapak gereja tidak mengajarkan ataupun mengharuskan persembahan persepuluhan. Ini kutipan panjang dari orang yang sudah saya gunakan selama ini, orang yang sangat anti persembahan persepuluhan, yaitu Russell Kelly. Dia mengatakan demikian. Ini poin nomor 22.
memberikan persembahan persepuluhan tidak menjadi suatu hukum dalam gereja sampai tahun 777 Masehi. Perkumpulan atau jemaat Kristen yang paling awal menyesuaikan diri mereka sendiri dengan sinagog-sinagog Yahudi yang dibimbing oleh rabi-rabi yang seperti Paulus menolak untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman Allah. Ada banyak buku-buku tentang kehidupan sosial Yahudi yang menjelaskan hal ini secara terperinci. Dari kematian Kristus sampai kekristenan menjadi suatu agama yang diakui secara hukum atau sah. Hampir 300 tahun sesudahnya, mayoritas dari pemimpin-pemimpin gereja yang besar atau agung mengambil nasar-nasar yang dibebankan kepada diri sendiri tentang kemiskinan. Ini didokumentasikan secara sejarah. Mereka mengambil kata-kata Yesus kepada pemimpin muda kaya dalam Lukas 18 ayat 22 secara hurufiah. Jualah semua yang kamu miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Kebanyakan ahli-ahli sejarah gereja setuju bahwa pemimpin-pemimpin gereja awal ini untuk setidaknya 200 tahun pertama bekerja untuk hidup dan menyupport diri sendiri. Seorang pemimpin Kristen tidak bisa memberitahu seorang pencacah jiwa Romawi bahwa ia adalah seorang pengkhotbah penuh waktu dari suatu agama yang tidak sah. Clement dari Roma, C95, C itu kira-kira ya. Justin Martyr, C150, Irenaeus, C150-200, dan Tertullian, C150-220, semua menentang tindakan memberikan persembahan persepuluhan sebagai suatu tradisi Yahudi yang keras. Didache ini namanya buku ya, C150-200 mengecam rasul-rasul keliling yang diam lebih dari 3 hari dan meminta uang. Dan pelancong-pelancong atau wisatawan yang memutuskan untuk tinggal dengan mereka dituntut untuk belajar bekerja. Penentang-penentang awal dan tindakan memberi persembahan persepuluhan ini tidak dikutip oleh guru-guru dari persembahan persepuluhan. Cyprian tahun 200-258 mencoba dengan tidak sukses untuk menegakkan atau memaksakan persembahan persepuluhan di Carthage, Afrika Utara sekitar tahun 250 Masehi. Pada pertobatannya, Cyprian memberikan kekayaannya yang besar kepada orang-orang miskin dan hidup di bawah suatu nasar tentang atau dari kemiskinan. Gagasannya tentang persembahan persepuluhan mencakup pembagian ulang yang sama kepada orang miskin. Dan kita harus mengingat, gagasannya tentang persembahan persepuluhan tidak diadopsi atau diterima. Pada waktu guru-guru tentang persembahan persepuluhan mengutip Ambrose, Chrysostom, dan Agustinus sebagai bapak-bapak gereja, mereka secara menyesuaikan dengan pandangan mereka menghilangkan atau menghapuskan 200 tahun pertama dari sejarah gereja. Bahkan setelah kekristenan menjadi sah pada abad keempat, banyak dari pemimpin-pemimpin rohani terbesar atau teragung bernasar tentang kemiskinan yang dalam dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan tidak menikah dalam biara-biara. Jika guru-guru tentang persembahan persepuluhan ini dikutip, maka gereja juga harus diberitahu jenis kehidupan apa mereka biasanya bimbing atau arahkan. Sekalipun bertentangan dengan ahli-ahli teologi mereka sendiri, kebanyakan ahli-ahli sejarah gereja menulis bahwa tindakan memberi persembahan persepuluhan tidak menjadi suatu doktrin yang diharuskan atau dipaksakan secara hukum untuk lebih dari 700 tahun setelah salib. Menurut sumber-sumber terbaik, membutuhkan lebih dari 500 tahun sebelum suatu gereja lokal, Council of Macon di Perancis pada tahun 585 mencoba secara tidak sukses untuk mengharuskan atau memaksakan pemberian persembahan persepuluhan kepada anggota-anggotanya. Tidak sampai tahun 777 bahwa saya tidak tahu bacanya gimana, Magno gimana bacanya nanti, secara hukum atau sah mengizinkan gereja untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan. Itu adalah sejarah dari pemberian persembahan persepuluhan yang ditemukan dalam Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, dan Roman Catholic Encyclopedia. Sumber dari internetnya saya berikan di sini, kutipan dari Russell Kelly. Saudara, panjang sekali ya, dan saya akan bahas kalimat per kalimat tanpa ada yang saya loncati.
Ya, saya mulai ABC terus saya bahas, saya potong dari atas urut terus saya bawa. Ya, kita akan lihat apakah kata-kata Rasul saya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena poin A sudah ya. Nomor 22, memberikan persembahan persepuluhan tidak menjadi suatu hukum dalam gereja sampai tahun 777 Masehi. Berarti akhir abad ke-8 ya. Tapi karena nggak saudara, ini bukan masalah. Dan ini sama sekali tidak membuktikan bahwa ajaran pro persembahan persepuluhan sebagai ajaran yang salah. Ya, sama sekali tidak membuktikan itu. Gereja abad-abad awal dianiaya 300 tahun lebih, dan mereka sibuk dengan penyesat-penyesat dalam hal-hal yang jauh lebih penting. Kalau yang penyesat saudara itu bahkan sampai abad ke-5, abad ke-6 dan sampai lama ya. Kalau penganiayaan itu setelah Konstantin jadi kaisar dan menjadi Kristen sekitar tahun 325-324, maka penganiayaan mungkin sudah boleh dikatakan berhenti. Tapi kalau kesibukan menghadapi penyesat baik dalam doktrin Tritunggal dan lalu kristologi, wah itu terus juga. Misalnya pengakuan iman Kalsedon itu tahun 451, abad ke-5 ya. Lalu setelah itu ada lagi tahun berapa sampai abad ke-7 saya kira pasti masih ada. Sehingga saudara, karena adanya penganiayaan dan mereka miskin tidak karu-karuan, lalu sibuk dengan penyesat-penyesat dari segala macam yang tidak karu-karuan, maka dalam sikon seperti itu, kalau pembahasan tentang persembahan persepuluhan yang sudah saya katakan dari dulu ya, sebetulnya bukan merupakan suatu doktrin. Kalau ini diabaikan selama beberapa abad, itu bukan hal yang terlalu mengherankan. Yang penting didahulukan. Hal yang nomor satu ya nomor satukan. Ini bukan hal yang nomor satu, mau apa diadakan lebih dulu. Apalagi dia aniaya, ditekan, jadi miskin, tidak karu-karuan. Masa mereka lalu sibuk dengan persembahan persepuluhan? Ada banyak ajaran sesat yang jauh lebih penting, yang merupakan fondasi Kristen. Itu mereka salah. Loh, kalau dari persepuluhan dulu ya lucu lah. Ya yang sesat-sesat itu yang penting saudara, pada saat ini nggak peduli mereka yang dulu ngomong apa, tapi pada saat ini kita bisa memberikan dasar Alkitab yang benar tentang ajaran ini atau tidak. Dan saya yakin bahwa dasar Alkitab yang kuat untuk mendukung ajaran tentang persembahan persepuluhan ini memang ada. Sampai saat ini sudah saya berikan cukup banyak ya. Sekarang poin B. Ini potongan kedua dari kutipannya dari Rasul Kali. Perkumpulan atau jemaat Kristen yang paling awal menyesuaikan diri mereka sendiri dengan sinagog-sinagog Yahudi yang dibimbing oleh rabi-rabi yang seperti Paulus menolak untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman Allah. Ada banyak buku-buku tentang kehidupan sosial Yahudi yang menjelaskan hal ini secara terperinci. Saudara melihat kutipan yang potongan ini, merasa bisa jawab apa enggak kira-kira? Saya enggak nunggu jawabannya, tapi cuma jadi dalam membahas ini saya juga ngajak saudara untuk berdebat ya. Tanggapan pertama saya saudara, menurut saya Paulus memang mengajarkan persembahan persepuluhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14 itu sudah saya ajarkan depan dan tidak akan saya ulang di sini. Yang kedua, rabi-rabi Yahudi kok dipersoalkan saudara? Apa memang mereka pasti benar? Bahkan dalam persoalan perjanjian lama, apakah rabi-rabi Yahudi itu pasti benar? Sama sekali tidak. Kalau ngomong Musa dan sebagainya, wah itu saya setuju. Tapi rabi-rabi Yahudi, apalagi setelah pada zaman Yesus dan seterusnya sampai sekarang, itu kacau balau, tidak karu-karuan. Barusan debat dengan orang Yahudi, ya Yahudi tidak tahu berapa persen yang ngerti, dan debat tentang Yesaya 9 ayat 5, dia bilang ayat itu tidak menunjuk kepada Yesus. Seorang anak diberikan kepada kita dan sebagainya dulu. Jadi disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, apa dan sebagainya. Ayat itu jelas-jelas adalah ayat yang kita sering baca pada waktu Natal dan jelas menunjuk pada Yesus. Dia bilang enggak. Itu menunjuk pada siapa, Hizkia, mau siapa saya tidak ngerti. Dan saya bilang Hizkia disebut Allah yang perkasa ya, Bapak yang kekal, Raja damai dan sebagainya. Itu omong kosong tidak karuan. Dan itu tafsiran Yahudi. Saya pikir rabi-rabi itu kita dalam perjanjian lama pun mereka kacau balau, jangan ngomong perjanjian baru sudah ya. Juga
Rasul Kelly tidak mengatakan kapan persisnya, potongan tadi ya, dari potongan dia, kapan persisnya hal itu terjadi. Dia tidak bilang tahun kapan kan? Sebelum kehancuran Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 70 Masehi atau setelahnya. Rasul Kelly menyebutkan bahwa rabi-rabi itu membimbing sinagog-sinagog. Coba perhatikan kok kutipan tadi di atas, ya, menyesuaikan dengan sinagog-sinagog Yahudi yang dibimbing oleh rabi-rabi. Ya, jadi dia beritahukan rabi-rabi itu membimbing sinagog-sinagog. Dia tidak sebutkan sedikit pun Bait Allah. Sehingga dari sini harus saya tarik kesimpulan hampir pasti ini memang membicarakan zaman setelah tahun 70 Masehi, di mana Bait Allahnya sudah tidak ada. Bait Allah dihancurkan di Serbu Romawi, hancur lebur, tidak ada sejak tahun 70 Masehi. Nah, kalau ini terjadi sesudah Bait Allah dihancurkan pada tahun 70 Masehi itu, maka itu sudah terang, sudah jelas sangat tidak aneh, saudara, sama sekali tidak mengherankan. Mau dibawa kemana persembahan persepuluhannya? Waktu ada Bait Allah, kan disuruh memberikan ke Bait Allah kan? Lah Bait Allahnya hancur, lah suruh memberikan kemana? Orang Kristen, kalau Kristen bisa membawanya ke gereja. Tapi rabi-rabi Yahudi itu kan tidak Kristen. Tidak mungkin mereka membawa gereja. Mereka bukan Kristen. Mereka seharusnya mengajar untuk membawa persembahan persepuluhan ke Bait Allah. Tapi pada saat Bait Allah yang sudah tidak ada, lalu harus mengajar bagaimana? Kalau saya jadi mereka, saya akan ajar untuk membawa persembahan persepuluhan ke sinagog. Tidak ada Bait Allah, sinagog. Ini tetap Yudaisme. Mesti tujuannya kalau Tuhan, tidak ada Bait Allahnya, sinagognya jalan mesti. Berikan persepuluhan. Tetapi saudara, orang-orang Yahudi biasanya sangat kepingin mengajar tuh persis detail-detailnya, tidak mau lalu sana Bait Allah sini sinagog, tidak mau. Sehingga itu mungkin menyebabkan mereka tidak mengajarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan karena Bait Allahnya tidak ada. Nah, tidak ada kemungkinan saudara yang menyebabkan rabi-rabi Yahudi itu berhenti mengajar untuk memberikan persembahan persepuluhan kalau bukan karena alasan ini. Tidak ada kemungkinan lain saudara. Karena sebagai orang-orang Yahudi non-Kristen, mereka pasti menganggap seluruh hukum Taurat berlaku selama-lamanya. Kalau orang Kristen yang anti persembahan persepuluhan, apalagi yang zaman sekarang, masih bisa menghindari persembahan persepuluhan dengan cara pertama, mengatakan bahwa ajaran tentang persembahan persepuluhan tidak ada dalam PB. Kedua, menganggap hukum tentang persembahan persepuluhan sebagai ceremonial law dan itu dihapuskan. Tapi sudah kita membicarakan rabi Yahudi yang non-Kristen. Seandainya Kristen bisa menghindari ajaran persepuluhan dengan dua alasan ini. Biarpun saya tidak menerima bahwa itu benar ya, tapi memungkinkan. Tapi rabi Yahudi ini tidak Kristen, maka tidak mungkin mereka membuang ajaran tentang persembahan persepuluhan dengan cara seperti itu. Jadi menurut saya saudara, rabi-rabi Yahudi itu tetap pasti menganggap hukum persepuluhan berlaku. Satu-satunya kemungkinan mengapa mereka tidak mengajar, ya Bait Allahnya tidak ada. Dan itu terjadi setelah tahun 70 Masehi, tidak bisa diberikan kemana-mana, ya sudah tidak diajarkan. Nah kalau ini dipakai sebagai dasar, ya lucu bagi saya. Sekarang poin ketiga, jemaat gereja awal bisa saja mengikuti teladan yang salah dari rabi-rabi. Mereka pikir rabi Yahudi ngerti. Apa memang ngerti? Itu tanda tanya saudara. Zaman Yesus saja hukum sabat mereka sudah tidak karu-karuan tafsirannya kok. Yesus tantang mereka, langgar mereka semua tidak karu-karuan karena penafsiran mereka tidak karu-karuan. Seluruh Matius pasal 5 Yesus membetulkan tafsiran mereka tentang perjanjian lama. Jadi saudara, jemaat gereja awal bisa saja mengikuti teladan yang salah dari rabi-rabi. Mereka pikir benar tapi ternyata salah. Atau mengikuti rabi-rabi itu dengan suatu pengertian yang salah. Dengan pengertian yang salah, saya maksudkan mereka tidak mengerti apa alasan rabi-rabi itu tidak mengajarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Ya, saya yakin tidak ada rabi menganggap persepuluhan hapus. Pasti berlaku terus. Cuma Bait Allahnya tidak ada, tidak bisa diberikan kemana-mana. Ya. Yang keempat saudara, perhatikan juga bahwa Paulus digambarkan oleh Rasul Kelly sebagai menolak untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Saudara, apa kurang ajarnya kalimat ini? Ini kita membicarakan persembahan persepuluhan ya. Apakah ini bicara persepuluhan?
Paulus katanya menolak untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman. Loh, apa hubungannya dengan persembahan persepuluhan? Ini menyimpangkan topik pembicaraan. Ini sangat berbeda dengan persembahan persepuluhan. Sangat berbeda dengan menolak persembahan persepuluhan. Kalau Paulus menolak untuk mendapat keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman, apakah itu sama dengan dia menolak persembahan persepuluhan? Tidak, sama sekali beda. Pendeta-pendeta zaman sekarang pun seharusnya melakukan hal ini, menolak untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman, tapi tetap bisa mengajarkan persembahan persepuluhan. Karena masuk ke gereja tidak untung. Untung dari mana? Dia sudah menolak mendapatkan keuntungan. Itu tidak ada hubungannya dengan persembahan persepuluhan. Saya bisa tetap mengajarkan harus memberikan persepuluhan, tapi saya tetap menolak mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman. Itu bisa, ya. Jadi menurut saya ini penyimpangan topik pembicaraan, dan ini cara debat yang kurang ajar bagi saya. Poin kelima, dan nanti kita akan lihat ya, dia melakukan berulang kali hal semacam demikian. Poin kelima, tentang buku-buku yang membicarakan kehidupan sosial orang-orang Yahudi itu jelas sekali banyak mengandung kesalahan dan kesesatan, dan memang bukan merupakan standar bagi kita. Saudara, sekali lagi ingat ya, Yahudi itu pada zaman Yesus dan seterusnya sudah sesatnya tidak karu-karuan, sangat parah, sangat buruk. Kalau enggak lah, ada apa mereka menyalibkan Mesias? Dan ada apa Yesus mengecam begitu keras Paulus juga dan sebagainya, Yohanes Pembaptis juga, karena mereka sudah sesat sangat parah. Dan karena saudara, ajaran mereka maupun kehidupan sosial mereka jelas bukan standar bagi kita. Pastor Kelly tidak menyebutkan buku Yahudi apa yang dia maksudkan, tapi saudara, semua buku-buku Yahudi itu kacau balau, dipenuhi kesesatan dan sikap anti-Kristen. Nah saudara, saya ingin berikan di sini kata-kata dari Philip Schaff, seorang ahli sejarah yang hebat ya. Dia bicara tentang Talmud. Talmud ini kitab Yahudi. Katanya si saya Pariaji pakai Talmud, makanya agak mirip saudara. Nah, karena sekarang saudara tak lihat Talmud itu apa. Dan kalau orang Kristen masih pakai Talmud, ya pikirkan saja itu orang Kristen yang bagaimana. Kalau pendeta pakai Talmud, ya itu pendeta yang bagaimana. Nah, supaya saudara ngerti, saya bacakan komentar dari Philip Schaff, ahli sejarah hebat ini, tentang Talmud. Ini dia katakan, Talmud, setelah ini orang-orang Yahudi tidak mempunyai kesempatan untuk penganiayaan yang tak tergantung yang lebih jauh terhadap orang-orang Kristen. Tetapi mereka terus menyampaikan dari orang ke orang fitnah yang mengerikan tentang Yesus dan para pengikutnya. Sekolah-sekolah terpelajar mereka di Tiberias dan Babilonia memberi makan atau menumbuhkan permusuhan yang pahit ini. Talmud, yaitu doktrin atau ajaran. Jadi kata Talmud itu artinya doktrin atau ajaran ya. Tentang mana bagian pertama, kurung buka, Mishnah, yaitu pengulangan, kurung tutup, disusun dekat pada akhir abad kedua. Dan bagian kedua, Gemara, kurung buka, Gemara, yaitu penyempurnaan atau pelengkapan, kurung tutup, pada abad keempat, menggambarkan dengan baik Yudaisme pada zaman itu. Kaku, tradisional, tidak bergerak atau tidak berkembang, dan anti-Kristen. Ini satu yang sangat perlu dipikirkan ya. Selanjutnya, Talmud Yerusalem dikaburkan oleh Talmud Babilonia tahun 430 sampai 521 yang 4 kali lebih besar dan merupakan ungkapan yang lebih jelas lagi tentang ajaran rabi-rabi. Kutukan yang mengerikan pada orang-orang yang murtad. Ini ada kata-kata bahasa Latin saya kira, Pratio Hereticorum, dirancang untuk menahan atau mencegah orang-orang Yahudi dari pindah kepada iman Kristen. Ada kutukan, pindah, kutukan dan sebagainya. Datang dari abad kedua dan dinyatakan oleh Talmud sebagai telah disusun di Jaffna, di mana Sanhedrin berkedudukan pada saat itu oleh Rabi Gamaliel yang lebih muda. Talmud adalah pertumbuhan yang lambat dari beberapa abad. Itu merupakan kekacauan dari pembelajaran, hikmah, dan ketololan Yahudi. Suatu benua dari sampah
dengan mutiara-mutiara tersembunyi dari prinsip kehidupan yang benar dan perumpamaan-perumpamaan yang bersifat puisi. Gerlitz, ini seorang penafsir ya, menyebutnya perkumpulan debat yang sangat besar. Dalam mana di sana berdengung secara membingungkan sejumlah besar suara dari setidaknya 5 abad. Suatu pernyataan sistematis yang unik dari hukum-hukum dibandingkan dengan mana kitab-kitab hukum dari semua bangsa-bangsa lain hanyalah sesuatu yang remeh atau sangat kecil. Jadi begitu detailnya, begitu banyaknya. Itu merupakan perjanjian lama yang disalah tafsirkan dan dibalikkan menentang perjanjian baru dalam faktanya sekalipun tidak dalam bentuknya. Itu merupakan Alkitab rabi-rabi tanpa ilham, tanpa sang Mesias, tanpa pengharapan. Itu mengambil bagian dalam kengototan dari bangsa Yahudi, dan seperti itu terus secara tak sengaja memberi kesaksian pada kebenaran dari kekristenan. Seorang ahli sejarah yang terkenal pada waktu ditanya apa argumentasi yang terbaik bagi kekristenan, secara langsung menjawab orang-orang Yahudi. Terus terang bagian terakhir ini saya tidak ngerti ya. Jadi ngototnya bangsa Yahudi dan seperti itu terus secara tak sengaja memberi kesaksian pada kebenaran dari kekristenan. Saya tidak ngerti gimana Yahudi anti Kristen bisa mendukung Kristen secara tidak sengaja. Itu saya tidak tahu apa yang dimaksud. Nah, tapi pokoknya tujuan saya menunjukkan ya, Talmud ini wah karu-karuannya, bejatnya tidak karu-karuan pol ya. Nah, karena itu orang Kristen atau pendeta yang menggunakan Talmud atau kitab-kitab Yahudi sebagai dasar ajaran, jelas-jelas merupakan orang-orang sesat atau nabi palsu. Lain kalau mereka gunakan Talmud aja begitu, lalu diserang, enggak, itu lain cerita ya. Tapi kalau mereka gunakan Talmud sebagai dasar untuk mengajar, berarti positif, ya ini memang senting saudara. Juga saudara, jangan percaya propaganda Yahudi zaman sekarang, karena ini sampai masuk di Facebook. Dan saya sendiri mengalami secara langsung ketemu dengan orang yang ngaku ya Yahudi, bau-bau Yahudi, punya darah Yahudi sedikit, saya tidak tahu berapa persen. Dan mereka bilang, "Tuh, Yahudi sekarang sudah berubah, tidak anti Kristen, tidak merendahkan bangsa-bangsa lain, dan sebagainya dan sebagainya." Itu orang jual jamu dan itu dusta, itu penipuan, itu konyol. Talmudnya modelnya seperti ini, saudara lihat sendiri. Satu hal yang perlu saudara diingat ya, jangan menyamakan Yahudi Kristen dengan Yahudi non-Kristen. Jadi kalau saya ngomong sama Yahudi itu dan dia bilang saya anti Yahudi, saya bilang saya memang anti Yahudi yang non-Kristen. Kalau Yahudi Kristen, oh ada apa saya anti? Karena dia bilang waktu saya maki-maki Yahudi, loh kamu maki-maki Yesus. Yesus tuh Yahudi, tapi tidak model Yahudi kayak kamu, nah, gitu kan? Kalau Yahudi percaya, orang yang percaya beda. Saya anggap mereka saudara seiman. Kalau memang mereka orang yang seiman, saya bahasa Kristus ya. Tapi Yahudi-Yahudi yang non-Kristen ini yang memang memegang Yudaisme dan sebagainya, lalu kitab Talmud, Gemara, apa segala macam, itu sudah semua sampah kok, konyolnya nak karu-karuan. Kan sudah kita masuk dalam poin yang ketiga, kalimat ketiga dari Rasul Gali. Poin C. Dari kematian Kristus sampai kekristenan menjadi suatu agama yang diakui secara hukum atau sah hampir 300 tahun sesudahnya, mayoritas dari pemimpin-pemimpin gereja yang besar atau agung mengambil nasar-nasar yang dibebankan kepada diri sendiri tentang kemiskinan. Ini didokumentasikan secara sejarah. Mereka mengambil kata-kata Yesus pada pemimpin muda kaya dalam Lukas 18 ayat 22 secara hurufiah. Jualah semua yang kamu miliki, berikanlah itu pada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Tanggapan saya saudara, pertama, menurut saya lagi-lagi di sini dia membelokkan pembicaraan karena yang dia omong ini sama sekali tidak menyangkut persembahan persepuluhan. Rasul Kelly mengalihkan topik dari persembahan persepuluhan kepada nasar tentang kemiskinan yang sangat berbeda dengan persoalan persembahan persepuluhan. Memang saat dimana orang-orang itu menganggap jadi pertapa itu bagus, ya. Jadi mereka tinggal di biara, mereka nak bernasar, miskin, tidak kawin dan sebagainya, buang hartanya, jual untuk orang miskin dan sebagainya, tidak punya apa-apa, hanya tinggal di biara, hidup sangat melarat. Ada saat semacam demikian dan itu dianggap sebagai suatu bentuk kesalehan. Tapi saudara, apa hubungannya itu dengan menolak persembahan persepuluhan? Bisa saja dia misalnya seorang bapak gereja bersikap seperti itu, bernasar seperti itu, tapi tetap mengajarkan persembahan persepuluhan harus
Tapi masuknya ke gereja, bukan masuk ke dia. Dia bernasar atau miskin. Ya, bisa saja. Kedua, dan apakah nasar seperti sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara ingat ya, mengapa muncul ajaran untuk hidup sebagai pertapa? Disebut sebagai ascetisisme. Apa sebab muncul ajaran ini? Ini merupakan apa ya? Kayak respons terhadap suatu kehidupan yang duniawi. Wah, ini duniawi. Aku mau gak mau itu. Tapi akhirnya jatuh dalam ekstrim sebaliknya. Pertama sudah tidak kawin, menyendiri dan biara. Apa Tuhan memang kehendaki itu? Buang semua hartanya, bagikan orang miskin. Hidup malah tidak karu-karuan. Saudara, ekstrem kanan mau dihindari, jatuh ke ekstrem kiri. Dan dua-dua adalah salah. Apa Tuhan memang suruh seperti itu? Yang ketiga, perintah Yesus dalam Lukas 18 ayat 22 itu hanya ditujukan kepada pemuda kaya itu dan tidak kepada semua orang. Apakah Abraham disuruh jual hartanya bagikan orang miskin? Tidak pernah. Apakah Daud dan Salomo pernah disuruh jual hartanya semua dan bagikan orang miskin? Tidak ada juga. Ayo diambil hartanya, tapi tidak pernah disuruh untuk jual dan sebagainya. Ada banyak kasus, bahkan Zakheus dia jadi sendiri. Yang ada tak berikan 50%, ada tak terus, tak ganti berkali lipat. Tapi apakah Yesus memerintahkan? Tidak ada. Jadi saudara, perintah Yesus kepada orang, kita mesti lihat dari seluruh Alkitab. Apakah itu berlaku umum atau hanya untuk orang itu pada saat itu? Waktu Petrus disuruh jalan di atas air, itu hanya untuk Petrus. Dan hanya untuk saat itu. Lain kali tidak ada gawe ini Petrus jalan di atas air. Gak ada langkah kedua, so langkah pertama ambles dia. Pada saat itu disuruh untuk Petrus saat itu, tidak saat lain. Jadi kita mesti lihat seluruh Alkitab. Apakah perintah kata-kata Tuhan kepada seseorang itu berlaku umum atau tidak? Kalau perintah ini jelas hanya untuk pemuda kaya itu dan tidak pada semua orang. Dan itu pun hanya pada saat itu, ya. Jadi ini 3 tanggapan saya tentang potongan kalimat ini. Sekarang kita masuk potongan yang keempat, poin D. Nah, sekali berkata demikian, kebanyakan ahli-ahli sejarah gereja setuju bahwa pemimpin-pemimpin gereja awal ini untuk setidaknya 200 tahun pertama bekerja untuk hidup dan menyupport diri sendiri. Saudara, tanggapan saya, ini lagi-lagi bukan merupakan sesuatu yang aneh. Sejak awal abad keempat, gereja sampai awal abad keempat, jadi mulai zaman Yesus ya, Yesus naik ke surga sampai awal abad keempat, jadi kira-kira tahun 324, 325 waktu Konstantin jadi kaisar dan menjadi Kristen, lalu menjadikan Kristen agama seluruh kekaisaran. Sampai detik itu gereja terus dianiaya, sehingga berada dalam keadaan darurat. Dan hampir semua orang Kristen berada dalam keadaan sangat miskin. Maka apakah aneh kalau dalam keadaan seperti itu lalu ajaran tentang persembahan persekutuan diabaikan? Kalau saya melihat jemaat di sini misalnya ya, nggak usah ngomong seluruh Surabaya, tapi jemaat di sini, wah tuh pakaiannya compang-camping, makannya nasi aking, itu pun sehari sekali, pakai kecap tok, ya pakaian compang-camping, terus naik jalan kaki pergi sini naik bemo saja nggak bisa. Lah, maksud saya sih tego ngajar persembahan persepuluhan. Jadi saudara, mereka dalam keadaan dianiaya baik oleh Romawi maupun oleh Yahudi. Mayoritas itu bukan cuma miskin, sangat miskin. Dalam sikon seperti itu ajaran tentang persepuluhan diabaikan, merupakan sesuatu yang sangat masuk akal. Saudara, bahwa mereka itu sangat miskin ya. Kita lihat coba ya, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Orang-orang Kristen ini ditunjukkan oleh Paulus di sini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu itu orang Korintus ya, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia termasuk Filipi sana ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya perhatikan, mereka dikatakan sangat miskin. Dan kata Yunani yang terjemahkan miskin adalah toucheia.
Saya akan berikan kutipan kata-kata A.T. Robertson, ini ahli bahasa Yunani top pada abad ke-20, yang mengatakan demikian. Tokeia adalah suatu kata kuno dari tokeo, seorang menjadi seorang pengemis, seperti tentang Yesus dalam 2 Korintus 8 ayat 9, kurung buka, dari tohos, mengkerut dalam rasa takut dan kemiskinan, seperti dalam Lukas 14 ayat 13, tetapi dimuliakan oleh Kristus, seperti dalam Matius 5 ayat 3, 2 Korintus 8 ayat 9, kurung tutup. Saya bacakan ayatnya ya, Lukas 14 ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, jangan undang orang kaya gitu ya, undanglah orang-orang miskin. Ini orang miskin dalam arti kata yang sama ya, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin, tentunya bukan di hadapan Allah, tapi dalam roh, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sudah semua kata miskin ini pakai kata itu ya. Dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata yang menunjuk miskin ya. Bisa penes, bisa penikros, bisa tuchos. Penes dan penikros itu miskin tetapi masih punya sesuatu. Tuchos itu miskin dalam arti tidak punya apa-apa. Nah saudara, Paulus sendiri mengajar sesuatu yang aneh atau tidak lazim, di mana dia kelihatannya anti pernikahan. Tapi saudara, itu ada dalam keadaan khusus. Dan tentu saja kalau ajaran dalam sikon khusus tidak bisa diberlakukan secara umum. Jadi jangan heran ya, dalam suatu sikon khusus, loh, ajarannya kok menyimpang dari yang ajaran yang biasa. Ya, itu tidak aneh. Di sini sikonnya khusus, sangat melarang, ditindak dan sebagainya. Maka dah persepuluhan dihapuskan, diabaikan. Itu keadaan khusus biasa, saudara. Lah Paulus ini ngajar semacam anti pernikahan. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 7, waktu saya pertama jadi Kristen baca 1 Korintus 7, Paulus ini ya rasanya anti sama sekali pada pernikahan. Saya tidak ada waktu untuk bacakan semua. Baca sendiri di rumah seluruh 1 Korintus pasal 7. Saudara lihat, kok anti sekali pernikahan, rasanya kayak apa pernikahan? Nah saudara, mengapa? Lagi-lagi keadaan khusus. Dari mana saya tahu keadaan khusus? Dalam 1 Korintus 7 ayat 26 dan 29, hal itu jelas ditunjukkan. Kita lihat ya, ayat 26 dan 29. Nah, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Kalimat terakhir saya kelihatan anehnya, saudara. Beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Lalu gimana? Kak ulang gitu ya. Tadi kasih belanja gitu ya. Saudara, apakah itu bisa dijadikan ajaran umum? Jelas tidak. Dan ajaran pasal 7 itu berlakunya pada umumnya, tidak semuanya, tapi pada umumnya berlaku karena saat itu adalah waktu darurat. Kita memang tidak tahu waktu darurat apa yang Paulus maksudkan. Hanya orang-orang Korintus itu pasti ngerti. Tapi kita tidak tahu waktu yang terlalu lama. Tapi yang jelas, waktu darurat itu membuat Paulus memberikan ajaran yang aneh, yang kayaknya tidak cocok dengan Alkitab yang lain dalam 1 Korintus pasal 7. Sehingga jelas bahwa hal di sana itu banyak hal di sana ya dalam 1 Korintus 7 yang tidak berlaku secara umum. Juga saudara, contoh lain, waktu Paulus menolak dibiayai oleh gereja Korintus, itu juga merupakan suatu perkecualian. Dan dia mempunyai alasannya sendiri untuk melakukan hal itu. Dalam kasus-kasus lain, dia mau menerima pembiayaan dari gereja-gereja lain. 1 Korintus 9 itu sudah baca dari ayat 1. Justru penekanannya jemaat mesti membiayai atau mencukupi kebutuhan hidup hamba Tuhan. Tapi aneh, dia sendiri tidak mau. Berarti dia menyimpang dari ajaran sendiri. Karena apa? Karena saat itu ada suatu sikon yang khusus. Kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 12, ayat 15 dan ayat 18. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ayat 15.
tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Titik-titik memang dalam Alkitab seperti ini ya. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Alhamdulillah, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi saudara, di konteks di mana dia mengajar, jemaat mesti mencukupi kebutuhan hidup daripada para hamba Tuhannya, dia sendiri tidak mau. Apa sebab saudara? Pasti ada sesuatu yang aneh. Rupa-rupanya di Korintus beredar semacam fitnah. Bukan semacam fitnah, memang fitnah. Paulus ini rasul palsu, kayak mungkin ditekankan dia maunya cuma duitmu dan sebagainya, untuk membuktikan bahwa itu palsu. Dari kamu, aku tidak mau duit. Tapi dari kerja lain, dia mau terima. Nanti kita akan lihat ayatnya. Mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Berarti tidak mau dibayar ya. Tapi ayat 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dari jemaat Korintus sendiri yang dia layani, dia tidak mau terima. Yang lain dirampok supaya bisa melayani di sini gratis. Berarti ya. Lah, sekarang ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan jadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Ya saudara, yang saya beri warna merah menunjukkan dia mau terima dari orang lain. Yang saya beri warna biru menunjukkan dari orang itu sendiri dia tidak mau terima. Lalu kita lihat sekarang Filipi 4 ayat 16 ayat 18. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saya terima. Ya, ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi dia mau terima. Karena mereka bukan cuma Korintus. Korintus beredar fitnah, sana enggak. Ini dia mau terima, yang di sini tidak mau. Intinya saudara, suatu keadaan khusus memang sangat memungkinkan suatu penyimpangan ajaran dari ajaran umum yang terpaksa dilakukan dalam keadaan khusus itu. Karena itu kalau pada zaman abad-abad awal, di mana orang-orang Kristen ditindas, dianiaya, banyak yang dibunuh, dan mereka sangat-sangat miskin, mayoritas dari mereka. Lalu ajaran tentang persembahan persepuluhan ditiadakan. Itu bukan hal yang aneh sama sekali, saudara. Ya, sekarang kita masuk dalam poin E, kalimat kelima dari Rasul Galli. Seorang pemimpin Kristen tidak bisa memberitahu seorang pencacah jiwa Romawi bahwa ia adalah seorang pengkhotbah penuh waktu dari suatu agama yang tidak sah. Terus terang saya tidak mengerti apa sebabnya dan untuk apa kalimat ini ada di sini. Jadi nanti baca sendiri di rumah, lihat potongan ini dalam konteksnya ya. Saya tidak ada yang saya potong ya, tidak ada yang buang ya. Potong saya ambil semua. Dan potongan ini saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Seorang pemimpin Kristen tidak bisa memberitahu seorang pencacah jiwa, sensus taker ya, Romawi, bahwa ia adalah seorang pengkhotbah penuh waktu. Apakah ini cuma kira-kira ya? Apakah mungkin dia ini lihat negara-negara di mana persembahan persepuluhan itu diwajibkan oleh pemerintah ya, jadi menjadi semacam pajak gitu ya, dipaksakan harus beri. Nah, pendeta mungkin lapor, aku pendeta penuh waktu, maka dia dikasih gitu ya. Nah, apakah begitu? Nah, kalau pendeta Kristen mana bisa, ini Pak agama tidak sah, dia lalu ngomong sama pemerintah, aku pendeta full timer, nah, tambah ditangkap ya. Apa seperti itu saya tidak ngerti, tapi saya merasa ini gak ada urusannya dengan semua pembahasan. Jadi saya tidak tahu apa hubungannya persisnya dengan konteksnya, tapi itulah dugaan saya tadi. Sekarang poin F. Ini kata-kata Rasul Galli selanjutnya. Clement dari Roma C95, Justin Martin C150, Irenaeus C150 200,
Tertulian C150-220 semua menentang tindakan memberikan persembahan persepuluhan sebagai suatu tradisi Yahudi yang keras. Di KG C150-200 mengecam rasul-rasul keliling yang diam lebih dari 3 hari dan meminta uang, dan pelancong-pelancong atau wisatawan yang memutuskan untuk tinggal dengan mereka dituntut untuk belajar bekerja. Penentang-penentang awal dari tindakan memberi persembahan persepuluhan ini tidak dikutip oleh guru-guru dari persembahan persepuluhan. Cyprian 250-258 mencoba dengan tidak sukses menegakkan atau memaksakan persembahan persepuluhan di Carthage, Afrika Utara sekitar tahun 250 Masehi. Pada pertobatannya, Cyprian memberikan kekayaan yang besar kepada orang miskin dan hidup di bawah suatu nasar tentang atau dari kemiskinan. Gagasannya tentang persembahan persepuluhan mencakup pembagian ulang yang sama kepada orang miskin. Dan kita harus mengingat gagasannya tentang persembahan persepuluhan tidak diadopsi atau diterima. Saya berikan tanggapannya. Pertama, Russell Kelly ini seorang PhD. Kalau saya tidak salah dia lulus cum laude. Nah, tetapi dia mengatakan semua ini tanpa satu kutipan pun, tanpa satu referensi pun, buku apa, halaman berapa dan sebagainya. Sehingga saudara, kata-katanya tidak bisa dicek, tidak bisa dianalisa. Tidak adanya kutipan satu pun. Saya curiga dia dusta. Terus terang selama saya membahas Russell Kelly ini, saya melihat orang ini orang yang tidak fair di dalam berargumentasi, tidak fair di dalam berdebat. Dan saya tidak habis pikir bagaimana Roy kok bisa setuju dengan dia. Karena bagi mata saya kelihatan ini orang kurang ajar. Ya, dalam berdebat sangat buruk, membelakang topik dan sebagainya. Jadi kalau dia ngutip seperti ini tapi tanpa kutipan, tanpa sumber dan sebagainya, curiga saya bahwa dia berdusta. Kalau memang ada, kenapa dia tidak? Loh, tinggal nulis tok, loh, apa reportnya? Kenapa tidak ditulis? Ya, tidak ada satu kutipan pun seorang PhD. Ini kayak dokter liau itu saudaranya. Dokter, tapi kalau ngomong Calvin ngajar begini, apa gini, tidak ada kutipan belas. Spurgeon cuma 2 poin Calvinisme, tidak ada kutipan belas. Saya cuma master, saya berikan kutipan banyak-banyaknya. Jadi ini poin pertama. Kenapa ada kutipan? Aneh ya. Kutipan poin kedua, memberikan persembahan persepuluhan adalah tradisi Yahudi. Coba saudara, saya ulang bacaan tadi di atas ya. Bagian awalnya. Ya. Awalnya. Ya. Clement dari Roma C95, Justin Martin C150, Irenaeus C150-200 dan Tertullian C150-220 semua menentang tindakan memberikan persembahan persepuluhan sebagai suatu tradisi Yahudi yang keras. Kok bisa memberikan persembahan persepuluhan itu suatu tradisi Yahudi yang keras itu bagaimana? Saudara, yang dikatakan tradisi itu apa maksudnya? Persembahan persepuluhan itu bukan sekedar tradisi, itu hukum, itu harus, itu suatu kewajiban, itu memang ajaran Alkitab dalam Perjanjian Lama dan menurut saya juga dalam Perjanjian Baru, tapi saya nggak persoalkan itu. Dan kalau di sini dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja ini menentang tradisi Yahudi, ini kok bertentangan dengan kata-katanya sendiri yang sudah saya bahas pada poin B di atas, di mana dia mengatakan orang-orang Kristen justru menyesuaikan diri dengan sinagog-sinagog Yahudi. Untuk jelasnya, saya kutip ulang kata-kata Russell Kelly yang tadi, ya. Perkumpulan atau jemaat Kristen yang paling awal menyesuaikan diri mereka sendiri dengan sinagog-sinagog Yahudi yang dibimbing rabi-rabi yang seperti Paulus menolak untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan dan pengajaran firman Allah. Ada banyak buku-buku tentang kehidupan sosial Yahudi yang menjelaskan hal ini secara terperinci. Tadi katanya menyesuaikan diri dengan Yahudi. Yang di sini menolak karena itu tradisi Yahudi yang keras. Yang benar yang mana saudara? Kelihatan kontradiksi enggak? Sekarang poin ketiga, dia bicara tentang rasul-rasul keliling meminta uang. Apa itu hubungannya dengan persepuluhan saudara?
Ini lagi-lagi penyimpangan pembicaraan. Ini bukan urusan yang persembahan persepuluhan. Kalau karena pendeta datangi jemaat, tahu-tahu minta uang satu-satu, yang ngisi-ngisi ini memang ini. Apa hubungannya itu dengan pendeta yang mengajarkan dari mimbar bahwa itu ajaran firman Tuhan, memberikan persepuluhan? Itu beda sama sekali, saudara. Jadi saudara, ini adalah penyimpangan topik lagi secara kurang ajar. Dan saudara, siapa yang dia maksud dengan rasul-rasul keliling itu? Setelah Yohanes mati pada akhir abad pertama, tidak ada rasul lagi. Siapa rasul keliling? Yang konyol. Poin keempat, pelancong-pelancong. Pelancong yang memutuskan untuk tinggal bersama dalam tanda petik rasul-rasul itu dituntut untuk bekerja. Lah ya sudah, tentu saya setuju, saudara. Karena mereka bukan hamba Tuhan. Kalau saya ada pelancong-pelancong, tak undang di rumah saya 10 orang tinggal 3 bulan, bebannya tak taruh masuk rekening gereja. Loh, itu penyalahgunaan keuangan gereja, saudara. Mereka bukan hamba Tuhan, bukan full timer. Lah apa hak mereka untuk dibiayai gereja? Jelas masuk akal mereka sudah bekerja. Jadi saudara, ini lagi-lagi merupakan penyimpangan pembicaraan, dan orang ini berulang-ulang melakukan ini. Ini kurang ajarnya dia. Yang kelima, orang-orang yang pro persembahan persepuluhan tidak mengutip bapak-bapak gereja ini. Untuk ini saya berikan 2 jawaban. Poin A, dalam membuktikan persembahan persepuluhan masih berlaku pada zaman perjanjian baru, kalau saya menggunakan Alkitab dan bukannya tindakan atau praktek dari bapak-bapak gereja dari abad-abad awal. Karena apa? Saya sangat-sangat tahu bahwa ada sangat banyak kesalahan, praktek maupun ajaran salah, bahkan sesat dari bapak-bapak gereja abad-abad awal sampai abad keempat, ya, zamannya Athanasius dan Agustinus, baru mulai ngena, saudara. Yang sebelumnya tuh, udah gak karu-karuan, rusak semua ya. Bahkan saudara, ajaran selamat hanya karena iman, itu yang salah banyak-banyaknya. Lalu Tritunggal, mereka bingung, gak karu-karuan. Seperti saya sudah katakan ya tempoh hari ya. Dulu saya mikir, orang Kristen belajar dari pendeta, pendeta lebih pintar. Pendeta punya guru-guru lebih pintar lagi. Jadi makin ke atas makin pintar. Berarti bapak-bapak gereja tuh, wah pasti hebat teologianya. Sama sekali salah, saudara. Saya belajar sejarah dan lihat ajaran mereka gila-gilaan, kacau balau, tidak karu-karuan. Tahu siapa yang pertama kali memberikan istilah satu hakikat 3 pribadi? Itu adalah Tertullian. Tapi Tertullian sendiri masih menganggap anak itu secara hakiki lebih rendah dibandingkan dengan bapak. Itu bukan Tritunggal. Kalau Allah, kalau anak, Yesus sebagai Allah ya, lebih rendah daripada bapak, dia bukan Allah. Jadi itu sebenarnya sesat. Origen, waduh kacaunya ajarannya. Wah, salah satu yang paling kacau itu Origen mungkin. Dan prakteknya adalah dia mengebiri dirinya sendiri. Saya tidak tahu mengebirinya bagaimana, dipotong alat kelaminnya atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena ayat-ayat dalam Markus itu ya, kalau tanganmu menyesatkan kau, penggal. Kakimu ya penggal, matamu ya congkil. Lebih baik masuk ke dalam kerajaan Allah bermata satu daripada bermata 2 dicampakkan neraka. Dan Origen tafsirkan itu secara hurufiah. Dia kebiri dia sendiri. Jelas sekali penafsiran yang luar biasa buruknya. Memang pada akhirnya dia menyesal itu dan dia sadar kalau salah. Tapi pada saat itu dia kacau, tidak karu-karuan. Origen ini juga punya hal yang bagus. Dia yang pertama kali mengajarkan doktrin the eternal generation of the son. Bapak memperanakan anak terus-menerus secara kekal. Itu ajaran begitu hebat dan itu muncul dari dia. Tapi dalam hal yang lain berantakan, tidak karu-karuan. Jadi sudah, saya bisa memberikan banyak contoh sebetulnya, tapi karena di sini topiknya bukan tentang kesesataan bapak gereja, maka saya di sini tidak memberikan. Ya, jadi kalau mau membuktikan ajaran, saya gunakan Alkitab.
Ngapain gunakan bapak gereja? Peduli amat dengan mereka. Mereka mau gunakan atau enggak? Jangankan bapak gereja, Calvin pun, Luther pun, Agustinus pun, atau siapapun, saya terima mereka, tapi tidak semua. Misalnya debat dengan orang-orang Katolik, bisa saja saudara, mereka baca banyak buku dan mereka katakanlah Calvin percaya kalau Maria itu perawan yang abadi. Oh memang setuju saya tahu Calvin percaya itu, tapi saya tidak setuju dengan Calvin. Dan dia mau ketemu Calvin karena saya Calvinis. Bahasa Calvinis, saya tidak setuju Calvin dalam hal itu. Dan itu bukan doktrin, tapi saya dalam persoalan Calvinis. Jadi saya tidak setuju dengan dia dalam hal itu, tidak membuat saya bukan Calvinis. Jadi saudara, apalagi bapak-bapak gereja yang kuno. Nah kalau Calvin ya, menurut saya dia salah satu dari sangat sedikit orang yang biarpun ada kesalahan tapi tidak ada kesesatan. Luther ada kesesatan saja. Ya, misalnya dia menganggap surat Yakobus sebagai surat jerami, bukan Alkitab, tidak ada harganya, Injili katanya dia jelas buang itu surat Yakobus. Jelas ada sesatnya itu. Lalu doktrin perjamuan kudusnya dia berbau kesesatan. Manusia Yesusnya hadir secara jasmani, berarti harus maha ada. Jadi bau kesesatan ada. Calvin, sepanjang yang saya pelajari, saya tidak pernah menemukan hal yang sesat. Hal yang salah masih ada, hal sesat tidak ada. Karena poin itu, orang-orang yang pro persembahan persepuluhan, yang menggunakan bapak-bapak gereja. Tetapi bapak-bapak gereja yang pro persembahan persepuluhan itu yang dipakai. Nanti kita akan lihat kutipan kata-kata seorang penafsir dan juga dari artis Bro. Nanti akan lihat, ya. Kan poin ke-6. Dan bahkan dari kata-kata Russell Kelly sendiri terlihat bahwa masih ada pertentangan antar bapak-bapak gereja. Ia sendiri mengatakan bahwa Cyprian abad ketiga Masehi pro pada persembahan persepuluhan. Gagasan Cyprian tentang persembahan persepuluhan ditolak dan itu ditekankan oleh Kelly. Ingat, gagasannya tidak diterima. Loh, kalau tidak diterima, apakah itu membuktikan Cyprian salah? Barangkali yang menolak yang salah. Seakan-akan penolaknya pasti benar. Jadi ini sama sekali tidak membuktikan bahwa Cyprian salah ataupun penolaknya benar. Nah repotnya dia tidak menunjukkannya. Cyprian pakai argumentasi apa? Penolaknya pakai argumentasi apa? Kalau ada, maka kita bisa menilai. Ini tidak ada. Cuma dikatakan dia menganjurkan atau memaksakan. Saya tidak mau. Dan ditekankan. Dua hal lain yang merasa sekali bicarakan tentang Cyprian. Pertama, poin A, pada pertobatannya katanya dia, Cyprian memberikan seluruh kekayaannya pada orang-orang miskin. Dan ia bernasar untuk hidup di bawah kemiskinan. Hal ini sudah saya bahas di atas, tidak usah diulangi. Dia seorang pendebat yang suka menyimpang. Dan bagi saya ini merupakan ciri pendebat yang tidak fair. Kedua poin B, ajaran Cyprian tentang persembahan persepuluhan katanya Kelly mencakup pembagian ulang yang sama kepada orang-orang miskin. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan pembagian ulang yang sama sehingga sukar mengomentari hal ini. Tapi ingat saudara, Cyprian juga bisa salah apapun artinya kalimat ini. Kan poin ke-7, bapak-bapak gereja bukan standar kita. Jadi dia mau pakai bapak gereja sebagai argumentasi untuk persepuluhan. Menurut saya sama sekali tidak bisa. Makanya saya sendiri sebetulnya tidak mau pakai. Tapi karena dia pakai, maka saya berikan pertahanannya. Baik ajaran maupun praktek mereka sangat banyak yang salah, bahkan sesat. Ajaran bapak-bapak gereja sebelum abad ke-4 Masehi sangat buruk, banyak sekali yang sesat. Dan ini berurusan dengan ajaran-ajaran dasar yang sangat penting, seperti doktrin Allah Tritunggal, kristologi, keselamatan karena iman saja, dan sebagainya. Kalau dalam hal-hal seperti itu saja mereka bisa salah, apalagi dalam ajaran mereka tentang persembahan persepuluhan. Jadi bagaimana kita mau pakai mereka? Kalau saya tidak mau pakai. Karena poin ke-8, ada penafsir yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja ada yang setuju dengan persembahan persepuluhan, juga sidang-sidang gereja. Ini The Biblical Illustrator dalam tafsirannya tentang Imamat 27 ayat 30-33 mengatakan demikian. Bapak-bapak gereja mendorong atau mendesak kewajiban tentang memberi persembahan persepuluhan kepada orang-orang Kristen paling awal. Apostolical Canons, Apostolical Constitutions, Santo Cyprian tentang Unity of the Church, dan tulisan-tulisan dari Ambrose, Chrysostom, Augustine,
dan bapak-bapak gereja yang lain dari kedua kelompok gereja awal berlimpah-limpah dengan referensi tak langsung pada hal ini sebagai suatu kewajiban. Dan tanggapan dibuat bukan dalam pemberian persembahan persepuluhan yang dipaksakan, tapi oleh persembahan sukarela. Mereka menekankan, cuma yang menanggapi sukarela saja. Ya itu urusan mereka. Tapi yang jelas, dia memberikan nama-nama bapak-bapak gereja yang pro persembahan persepuluhan. Cyprian hidup pada abad ke-3 Masehi, Ambrose abad ke-4 Masehi, Chrysostom dan Agustin abad ke-4 sampai awal abad ke-5 Masehi. Saudara, dia memberikan juga buku-bukunya, cuma tidak memberikan halamannya. Nah, tapi setidaknya bukunya diberikan, biarpun kutipannya tidak diberikan. Cuma nyari buku-buku ini suka, saudara. Saya tidak tahu, mungkin ada di software saya, tetapi nyarinya nggak gampang, saudara, hal seperti ini ya. Sekarang selanjutnya buku tafsiran yang sama tentang teks yang sama ya, dia berkata demikian. 3. Sidang-sidang gereja kuno mendukung persembahan persepuluhan dari tanah dan hasilnya. Misalnya sidang gereja Tours 567 Masehi, sidang gereja Macon 585 Masehi, sidang gereja Rowan 650 Masehi, Nantes 660 Masehi, Metz 756 Masehi. Jadi dia memberikan nama bapak-bapak gereja dan beberapa sidang gereja. Buku tafsiran yang satu ini ya. Sekarang Aziz Bro, sejarah gereja juga memberi kesaksian bahwa banyak orang dalam gereja awal tidak menganggap persembahan persepuluhan sebagai telah dihapuskan atau dibatalkan dalam perjanjian baru. Salah satu dari dokumen-dokumen dari luar Alkitab yang paling awal, kurung buka, peralihan abad kedua kurung tutup, yang masih ada sampai sekarang adalah kitab Didache. Kitab Didache memberikan ajaran praktis untuk kehidupan Kristen. Dalam Didache, prinsip memberikan buah atau hasil pertama atau persembahan persepuluhan disebutkan sebagai suatu tanggung jawab dasar bagi setiap orang Kristen. Saya berikan catatan saja ya. Pertama, poin A, dari Wikipedia, dari Google ya, saya dapatkan keterangan sebagai berikut tentang buku yang namanya Didache ini ya. Ajaran dari 12 rasul, kurung buka, Didache berarti ajaran atau pengajaran, kurung tutup, adalah suatu tulisan Kristen awal berisi eksposisi atau argumentasi. Oleh kebanyakan sarjana, dianggap berasal dari pertengahan sampai belakangan atau akhir abad pertama. Berarti sangat awal saudara. Baris pertama dari tulisan ini adalah ajaran dari Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi, kurung buka, atau bangsa-bangsa, kurung tutup, oleh 12 rasul. Sumber internetnya saya berikan alamatnya. Karena poin B, kutipan dari Didache tentang kewajiban orang Kristen memberikan first fruit, buah atau hasil pertama kepada nabi-nabi, yang dikatakan merupakan imam-imam besar bagi orang-orang Kristen. Ini saya cari ya. Cari, ternyata ada buku saya yang membahas Didache ini, dan dalam pembahasan itu Didache-nya ada. Saya kutip Didache-nya ya. Kalau Alcistro tadi mengatakan Didache mengajarkan orang Kristen harus memberikan first fruit atau persembahan persepuluhan. Sebenarnya tidak ada. Tapi mungkin Alcistro menganggap first fruit itu sama dengan persembahan persepuluhan. Memang itu ada pro kontra, nanti kita akan lihat ya. Nama orang ini Thomas Laughlin, saya tidak tahu membacanya gimana namanya si angin ini. Dan ini saya kutip dari dia. Ini kutipan dari Didache yang saya terjemahkan ya. Saya tidak tahu bahasanya aslinya apa, tapi pokoknya di sana sudah bahasa Inggris. 13 pasal 13:1 sampai 13:6 ya. 13:1. Nabi sejati manapun yang ingin menetap di antara kamu layak mendapatkan makanannya. Dengan cara yang sama, guru atau pengajar manapun adalah seperti pekerja yang layak mendapatkan makanannya. 13:2. Jadi ambillah buah atau hasil pertama dari pohon anggur dan panen, dari ternak dan domba, dan berikanlah buah atau hasil pertama ini kepada nabi-nabi yang mereka adalah imam. Di 13:2 kok ada nggak enak. Karena jadi ambillah buah atau hasil pertama dari pohon anggur dan pada nabi-nabi, karena bukan yang
Tak usah diganti yang di sana, nanti saya ganti sendiri. Jadi karena ya, maksudnya bukan yang ya. Dan berikanlah buah atau hasil pertama ini pada nabi-nabi, karena mereka adalah imam-imam besar bagi kamu. Jadi nabi atau pengajar dianggap sebagai imam besar bagi kamu. PA berikannya kepada imam dan orang Lewi. Ini dianggap sebagai imam, jadi berikan kepada mereka. Ini ajaran dari Tidakhi 13:3. Tapi jika kamu tidak mempunyai nabi, kurung buka, menetap di masyarakatmu, kurung tutup, maka berikanlah buah atau hasil pertama kepada orang-orang miskin. Kalau ada, kepada nabi. Tidak ada, kepada orang miskin ya. 13:4. Pada waktu kamu membakar sejumlah roti, ambillah roti pertama dan berikanlah itu seperti dikatakan dalam perintah atau hukum. Hukum yang mana saya bingung, dalam Alkitab saya tidak pernah tahu tuh ya, tapi pokoknya Tidakhinya ngomong gini. 13:5. Lakukanlah hal yang sama pada waktu kamu membuka botol segar atau baru dari anggur atau minyak. Ambillah bagian pertama darinya dan berikanlah itu kepada nabi-nabi. Ini juga saya tidak pernah tahu dalam Alkitab ada, tidak pernah tahu ada ya. 13:6. Demikian juga dengan uang dan pakaian dan komoditi yang lain. Sisihkanlah buah atau hasil pertama dan berikanlah sebanyak yang kelihatan benar bagi kamu sesuai dengan perintah atau hukum. Lalu semuanya ditutup dengan ajaran dari Tuhan, diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Dari buku yang berjudul The Tidakhi, A Window on the Earliest Christians, halaman 169, saya ambil dari softwarenya Libronix. Kelihatannya Aristot menyamakan first fruit, buah atau hasil pertama, dengan persembahan persepuluhan. Saya pernah pelajari ini, memang ada pro kontra. Ada orang-orang yang menyamakan, ada yang menganggap dua hal itu berbeda. Tapi saudara, kalau Tidakhi benar, kalau dikatakan kalau Tidakhi benar, bahwa first fruit atau buah atau hasil pertama memang harus tetap diberikan, tidak ada alasan kalau misalnya itu berbeda dengan persepuluhan, lalu persembahan persepuluhan bisa dihapuskan. Itu tidak masuk akal. Kalau satu hapus semua mestinya. Dua itu sangat mirip. Jadi apakah mereka itu sama? Kalau sama berarti Tidakhi setuju harus diberikan persembahan persepuluhan. Kalau beda, tetap dia mengharuskan first fruit. Tidak mungkin dia lalu menghapuskan persembahan persepuluhan. Itu bagi saya tidak masuk akal. Ya. Rasul kali membantah tulisan Aristot. Jadi Aristot buat tulisan, dia bantah, tapi Aristot tidak balas kembali ya. Makanya sebetulnya kepingin balas, cuma bahasa Inggris yang membuat saya pusing. Nulis dalam Inggris itu susah bagi saya. Rasul kali membantah Aristot dengan kata-kata sebagai berikut. Ini tidak benar. Saya mempunyai satu rak penuh dengan buku-buku sejarah dari gereja Kristen yang mencakup semua denominasi besar. Tidak ada dari ahli sejarah gereja yang mengajar bahwa gereja awal mengajarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan untuk 200 tahun pertama setelah Kalvari. Mereka semua mengajar bahwa pemimpin-pemimpin gereja awal bekerja sendiri. Saya berikan tanggapan ya. Pertama, poin A, perhatikan bahwa lagi-lagi Rasul mengatakan itu tanpa memberikan satu kutipan pun. Dia sesumbar punya satu rak penuh dengan buku-buku sejarah Kristen mencakup semua denominasi besar. Tetapi apa gunanya saudara punya banyak buku itu kalau dia tidak menggunakannya sebagai bukti dari kata-katanya? Apalagi pada saat ini dia sudah membantah dia sedang membantah kata-kata Aristot yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja ada yang mengajarkan persembahan persepuluhan. Poin B. Dan pada saat dia mengatakan tidak ada, itu menurut saya lagi-lagi merupakan argument from silence, argumentasi dari kediaman. Hanya karena diam, tidak berarti tidak ada ya. Kalau diam berarti tidak ada. Yesus tidak pernah mandi gitu ya. Dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus mandi. Kita tidak bisa tarik kesimpulan Yesus tidak pernah mandi ya. Dan argumentasi dari kediaman ini tidak mempunyai kekuatan saudara. Bisa saja para ahli sejarah tidak menceritakan hal remeh seperti persembahan persepuluhan, karena seperti saya katakan pada abad-abad awal, abad 1-4 bahkan lebih,
gereja masih dipusingkan oleh perdebatan dalam urusan doktrin Allah Tritunggal dan kristologi. Tak usah sebelum Rasul hilang, saudara. Paulus masih ada tuh, sidang Yerusalem sudah gegeran kan. Itu kan gara-gara apakah selamat karena iman saja atau karena plus sunat dan sebagainya. Itu diperdebatkan. Rame, sudah ada perdebatan model seperti itu. Jadi saudara, banyak hal-hal yang jauh lebih penting. Sesat, itu betul-betulkan dulu. Persepuluhan ini remeh, nanti saja. Tidak ada hal yang aneh. Saudara, saya mencari dalam buku sejarah Philip Schaff. Sudah saya katakan orang ini orang hebat ya. History of the Christian Church, 8 volume. Cuari, saya tidak bisa menemukan apapun. Bisa saja saya kelewatan, saya tidak tahu ya. Saya masuk, tapi tak cuari, saya tidak bisa dapat apapun dia bicara tentang persepuluhan. Padahal buku sejarahnya mencakup mulai abad pertama terus sampai zaman reformasi. Jadi kok Calvin, John Knox dan sebagainya, Philip, Martin Luther, semua tercakup. Jadi abad pertama sampai abad yang ke 16-17 tidak ada apapun tentang persepuluhan. Tidak bisa ketemu saya. Belas tidak ada. Saya tidak dapat pokoknya. Kalau saya kalau catat saya tidak tahu. Tapi saya coba cari, tidak ada. Jadi bagi seorang ahli sejarah, hal itu rasanya bukan hal penting. Bisa saja mereka tidak tulis karena masalah lebih penting lain, atau karena memang itu tidak dianggap gitu ya. Sekarang poin sih, bahwa para ahli sejarah mengatakan kalau pemimpin-pemimpin gereja Allah bekerja sendiri, itu bisa terjadi, sangat masuk akal. Karena para pemimpin gereja pada saat itu melihat keadaan jemaat yang bukan cuma ditindak, tapi sangat miskin. Jika mereka tahu jemaat tidak mungkin bisa memberikan persepuluhan. Kalau mereka memberikan, mereka miskinnya luar biasa, terus diajar untuk memberikan. Lah ya, gimana memberi? Tidak memungkinkan. Karena saya berikan kutipan Philip Schaff ya, menunjukkan penderitaan, penyiksaan, penganiayaan, kemiskinan dari jemaat gereja-gereja awal. Dan awal itu saya maksud mulai abad pertama terus sampai dengan tahun sekitar 325 pada waktu Konstantin yang kaisar itu menjadi Kristen. Baru saat itu sudah penderitaannya, penyiksaannya berhenti. Ini kata-kata Philip Schaff. Untuk 3 abad pertama kekristenan ditempatkan dalam keadaan yang paling tidak menyenangkan. Sampai pemerintahan Konstantin, kekaisaran bahkan tidak mempunyai keberadaan yang sah dalam kekaisaran Romawi. Tapi mula-mula diabaikan sebagai suatu sekte Yahudi, lalu difitnah, dilarang, dan dianiaya sebagai suatu gagasan baru yang bersifat mengkhianat. Dan penerimaan dari atau terhadap kekristenan membuat orang bisa dihukum dengan penyitaan dan kematian. Ya saudara jadi Kristen, memungkinkan saudara hartanya disita semua dan bahkan dibunuh, dihukum mati. Bayangkan saudara, itu 3 abad pertama modelnya seperti itu. Jadi Kristen itu membahayakan luar biasa. Disita, habis. Kayanya bagaimana? Miskin total langsung, habis. Kutipan kedua dari Philip Schaff. Juga asal usul kekristenan dari Yahudi. Ingat ya, Yahudi itu dibenci banyak orang loh. Ya, jadi kalau asal usul dari Yahudi ini sudah membuat yang non-Yahudi tidak senang duluan. Dan kemiskinan dan keadaan tidak dikenal dari mayoritas dari para pengakunya secara khusus tidak menyenangkan bagi kesombongan dari orang-orang Yunani dan Romawi. Celsus secara melebih-lebihkan fakta ini dan secara mengabaikan banyak perkecualian berkata secara menghina bahwa penenun-penenun atau penganyam-penganyam, tukang-tukang sepatu dan penjahit-penjahit, orang-orang yang paling buta huruf mengkhotbahkan atau memberitakan iman yang tidak rasional dan tahu bagaimana untuk memujinya, khususnya kepada perempuan-perempuan dan anak-anak. Mungkin ya pada zaman itu penenun dan penganyam, tukang sepatu, penjahit itu orang rendahan ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi Kristen tergolong orang-orang seperti ini, lalu orang buta huruf, lalu mereka mengkhotbahkan iman yang tidak rasional dan taunya cuma membujuki perempuan dan anak-anak, semacam demikian lah. Jadi saudara, ini penghinaan terhadap Kristen. Kristen betul-betul bukan cuma
dianiaya dan sebagainya, tetapi juga direndahkan, dihina. Nah, kalau sudah dihina, direndahkan seperti ini, pasti pengucilan juga ada, tidak bisa tidak. Dan kalau sudah dikucilkan, lalu kerja bagaimana? Suka sekali kan? Ya. Nah, di bawah saya memberikan lagi 5 kutipan dari Philip Schaff, tapi tidak saya terjemahkan. Garis besarnya hanya menunjukkan penganiayaan dari pihak Romawi maupun Yahudi terhadap orang-orang Kristen dalam 3 abad pertama, yang menyebabkan mereka hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Dan pada saat itu saudara, kebaktian itu diadakan di rumah-rumah pribadi. Ini yang paling enak. Tidak ada saudara gereja megah-megah, jangan mimpi saudara ya. Kalau diadakan di rumah pribadi masih enak. Tempat lain mana? Di padang pasir, dan bahkan di kuburan-kuburan bawah tanah. Saya tidak ngerti apa yang maksud kuburan bawah tanah. Saya tidak pernah ke sana. Katakombe ya. Jadi kalau tomb itu kuburan, tapi ini kuburan di bawah tanah. Saya tidak ngerti bagaimana tempatnya, sikonnya itu kok bisa dibuat kebaktian, Pak. Tapi pokoknya lari dari kejaran-kejaran Romawi dan sebagainya. Mereka kebaktian sampai di padang pasir. Kalau di rumah pribadi masih enak, di padang pasir, bahkan di kuburan-kuburan bawah tanah. Jadi saudara, itulah sikon dari kekristenan pada saat itu. Dan kalau saudara, saya katakan keadaan seperti itu sangat memungkinkan dianggap sebagai suatu keadaan darurat yang menyebabkan para pemimpin gereja, para bapak-bapak gereja tidak membicarakan ataupun mengajarkan persembahan persepuluhan. Dalam poin D, kutipan dari Didache di atas, tadi sudah saya berikan kutipannya, jadi saya punya bukti ya, hitam di atas putih ya, jelas menunjukkan kewajiban orang Kristen untuk memberi makan nabi-nabi atau pengajar-pengajar. Dan itu jelas bertentangan dengan kata-kata Russell Kelly yang mengatakan bahwa para pemimpin Kristen itu bekerja sendiri. Jadi ini bukti hitam di atas putih bahwa kata-kata Russell Kelly itu salah. Saya kembali saudara ya kepada kata-kata Russell Kelly di atas ya, bagian akhirnya. Tidak ada dari ahli-ahli sejarah gereja yang mengajar bahwa gereja awal mengajarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan untuk 2 tahun pertama setelah Kalvari. Mereka semua mengajar bahwa pemimpin-pemimpin gereja awal bekerja sendiri. Nah, kok aneh di Didache-nya kok ngajar seperti itu ya? Jemaat harus kasih makan. Hasil pertama untuk mereka. Mereka nabi-nabi pengajar benar, seperti imam bagi kamu, imam besar. Saya pikir jelas sekali kata-kata Russell Kelly terbukti salah menurut saya. Hitam di atas putih kalau menurut saya. Karena poin G. Jadi ini poin G itu 7 ya. Kata-kata ke-7 dari Russell Kelly yang panjang tadi ya. Pada waktu guru-guru tentang persembahan persepuluhan mengutip Ambrose, Chrysostom, dan Augustinus sebagai bapak-bapak gereja, mereka untuk menyesuaikan dengan pandangan mereka menghilangkan atau menghapuskan 200 tahun pertama dari sejarah gereja. Saudara, pertama ya, ini berarti bahwa Russell Kelly setuju kalau 3 bapak gereja yang dia sebutkan itu memang mengajarkan persembahan persepuluhan kan? Kalau ada pro kontra antara bapak-bapak gereja berkenaan dengan persembahan persepuluhan, dengan dasar apa dia menganggap yang kontra yang benar? Yang kedua, tuduhan dalam kalimat ini adalah tuduhan yang kurang ajar, tidak berdasar dan merupakan suatu fitnah. Karena kalimatnya menunjukkan bahwa tindakan tidak mengutip itu suatu kesengajaan untuk menyesuaikan dengan pandangan mereka. Dia tidak tahu sama sekali motivasi para pendukung persembahan persepuluhan, sehingga kok tidak mengutip bapak-bapak gereja yang anti persembahan persepuluhan. Para pendukung persembahan persepuluhan tidak mengutip dari bapak-bapak gereja awal 200 tahun pertama. Bisa punya alasan-alasan lain. Misalnya, pertama, bapak-bapak gereja itu memang tidak mengajar apapun tentang persembahan persepuluhan. Itu bisa. Alasannya sudah saya katakan tadi. Kedua, bapak-bapak itu mengajar, tapi orang-orang yang pro persembahan persepuluhan tidak bisa menemukan ajaran itu. Buku-buku dari bapak-bapak gereja itu banyak ya, dan menemukannya bukan hal yang mudah seandainya memang ada. Saya sendiri kalau nyari bukunya bapak-bapak gereja, waduh, ngeluh saya. Mungkin karena saya jarang menggunakan, sehingga tidak tahu tempatnya. Akhirnya pokoknya setengah mati kalau cari. Jadi
Jangankan yang kuno Ignatius atau apa ya, Irenaeus, Tertullian, Agustinus saja saya jarang kutip. Saya kutip Agustinus, kalau Calvin kutip dia, lalu saya kutip Calvin. Agustinus saja saya jarang kutip. Lebih kuno lagi, waduh. Dan juga cara mereka nulis pada umumnya tidak sistematis, membuat mempelajarinya itu sukar. Jadi itu bisa menjadi alasan mengapa tidak dikutip, tidak dibaca bukunya, tidak ketemu. Poin sih, bapak-bapak gereja itu mengajar, tapi orangnya baca, ini Pak, omongan apa yang tafsirannya tak karuan konyol. Nah, bisa sekali. Karena memang sudah saya katakan, bapak-bapak gereja banyak yang ajaran tak karuan. Penafsirannya kacau balau juga banyak. Jadi itu komentar saya tentang poin G. Karena poin H, kalimat ke-8 dari sekali. Bahkan setelah kekristenan menjadi sah pada abad keempat, banyak dari pemimpin-pemimpin rohani terbesar atau teragung bernasar tentang kemiskinan yang dalam dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan tidak menikah dalam biara-biara. Jika guru-guru tentang persembahan persepuluhan ini dikutip, maka gereja juga harus diberitahu jenis kehidupan apa mereka biasanya bimbing atau arahkan. Ini omongan apa saudara? Menurut saya ini luar biasa konyolnya ya. Inilah lagi merupakan penyimpangan pembicaraan dan juga merupakan suatu cara argumentasi yang tidak fair dan tidak jujur. Bernasar untuk menjalani kehidupan yang miskin sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengajarkan persembahan persepuluhan. Bisa saja saya mengajarkan persembahan persepuluhan yang digunakan untuk gereja, tapi saya tetap bernasar hidup miskin dan saya mau hidup miskin untuk memenuhi nasar saya. Bisa. Dan tetap saya mengajarkan. Dua hal ini beda. Tapi dia saya campur adukan. Dia mau belokkan pembicaraan. Karena ini merupakan topik yang berbeda, adalah omong kosong saudara. Bahwa mengutip ajaran mereka tentang persembahan persepuluhan mengharuskan kita untuk juga memberitahu kehidupan yang bagaimana yang mereka jalani. Misalnya Agustinus ya, jelas Agustinus mengajarkan persepuluhan, tadi katanya dia akui kan. Dan Agustinus setelah pertobatannya, waduh, dia memang menjalani kehidupan yang luar biasa menderita. Dulunya perjinaannya luar biasa, tapi pertobatannya membuat waduh, hidup betul-betul duniawinya buang habis-habisan, tidak karu-karuan. Dan hidup miskin sekali, makan pun waduh, pokoknya makan sangat tidak enak, tidak mau menikmati dunia. Dan saya menganggap itu sikap yang terlalu ekstrim. Apakah kalau saya mengutip ajaran Agustinus tentang persepuluhan, saya harus mengajarkan Agustinus yang mengajar persepuluhan itu hidupnya begini? Apa hubungannya? Karena kalau kehidupan seperti itu benar, hidup seperti itu salah, saya ajarkan buat apa? Mungkin maksudnya dia ini mengkritik pendeta-pendeta yang mengajarkan persepuluhan dan mereka hidup mewah, naik Mercy, naik Jaguar, naik Bentley dan sebagainya. Lah, kamu ngajar pakai Agustinus, tapi ceritakan Agustinus hidupnya tidak kayak kamu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi apakah dia mau pukul rata bahwa semua yang mengajarkan persembahan persepuluhan itu mesti naik Bentley, naik Jaguar dan sebagainya? Kan konyol saudara. Sekarang poin J ya. Berasal kali berkata demikian, sekalipun bertentangan dengan ahli-ahli teologi mereka sendiri, kebanyakan ahli-ahli sejarah gereja menulis bahwa tindakan memberi persembahan persepuluhan tidak menjadi suatu doktrin yang diharuskan atau dipaksakan secara hukum untuk lebih dari 700 tahun setelah salib. Menurut sumber-sumber terbaik membutuhkan lebih dari 500 tahun sebelum suatu gereja lokal, Council of Macon di Prancis pada tahun 585 mencoba secara tidak sukses untuk mengharuskan atau memaksakan pemberian persembahan persepuluhan pada anggota-anggotanya. Tidak sampai tahun 777 bahwa Charles Magdalen secara hukum atau sah mengizinkan gereja untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan. Saya berikan tanggapannya. Pertama, kalimat pertama yang Rasul Kelly berikan menunjukkan bahwa para ahli sejarah bertentangan dengan ahli-ahli teologi pada zaman mereka. Ahli sejarah spesialisasinya apa saudara? Ya sejarah.
Cuma menceritakan si A pandangnya begini, si B pandangnya begini, si C lahir dan pada sejarah ya. Ahli teologi spesialisasinya adalah teologi, doktrin, eksposisi dan sebagainya. Pada saat keduanya bertentangan, biasanya yang benar ahli teologianya jelas. Tapi dia ketabrakan. Nah, dia kok pegang ahli sejarahnya kenapa? Juga dia mengatakan kebanyakan, bukan semua ahli sejarah. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kalangan ahli-ahli sejarah pun ada pro kontra tentang hal ini. Nah, kenapa tidak disebutkan sama dia? Karena poin kedua, ahli-ahli sejarah tidak seharusnya mengajar dalam urusan yang bukan sejarah, kecuali memang mereka punya kemampuan dalam hal itu ya. Tapi kalau dia khusus ahli sejarah, yang ngajar sejarah tok mingkemo dalam hal yang lain gitu ya. Ahli-ahli sejarah harusnya mengajar sejarah. Kalau saya membaca bukunya Philip Schaff atau David Schaff, saya sering menjumpai bahwa dalam menceritakan sejarah, mereka lalu memberikan pandangan teologinya sendiri, dan pandangannya merupakan pandangan konyol. Karena ahli sejarah ngomong teologi, dia ceritakan Calvin ngajar begini, Arminius ngajar begini misalnya. Kalau aku pandanganku itu seperti ini, lah seperti ini ya konyol. Ngomong hari sudah. Coba ceritakan saja Calvin ngajar begini, ya, dasarnya apa? Si Arminius ngajar begini, dasarnya apa? Selesai, kamu udah usah ngomong. Tapi dia gak berikan pandangan sendiri. Saya berikan contoh untuk ini. Ini kata David Schaff. Calvinisme menekankan kedaulatan ilahi dan kasih karunia yang cuma-cuma. Arminianisme menekankan tanggung jawab manusia. Yang satu membatasi kasus karunia yang menyelamatkan kepada orang pilihan. Yang lain memperluasnya kepada semua orang, semua manusia dengan syarat iman. Keduanya benar dalam apa yang mereka tegaskan. Keduanya salah dalam apa yang mereka sangkal. Apa yang disangkal? Alkitab memberi kita suatu teologi yang lebih manusiawi daripada Calvinisme, dan lebih ilahi daripada Arminianisme, dan lebih Kristiani daripada yang manapun dari mereka. Saya ketemu blog ya, saya ketemu omongan kayak begini, goblok ini. Dia tidak mau anggap dirinya Calvinisme ataupun Arminianisme. Kemungkinan ketiga cuma Pelagianisme. Tidak ada di tengah-tengah. Saya juga ingin memberitahu ya, sesuatu yang saya baru tahu. Baru tahunya mungkin kemarin atau kemarin dulu, saya lupa. Baru beberapa hari ini saya tahu ya. Saya tahunya dari dulu buku History of the Christian Church 8 volume itu Philip Schaff yang tulis. Baru kemarin tuh saya kaget, saya cari tentang persembahan persepuluhan volume kelima. Loh, kok David Schaff ini? Lalu saya cari di Google dan sebagainya, baru saya tahu saudara bahwa ternyata seluruh buku itu bukannya seluruhnya ditulis oleh Philip Schaff. Philip Schaff hanya menulis volume 1 dengan volume 4, lalu dia mati. Dan volume 5-8 ditulis oleh anaknya yang bernama David Schaff, menyelesaikan pekerjaan dari Philip Schaff. Ya. Jadi pokoknya selama ini kalau saya kutip, ternyata volume 5, 6, 7, 8 dan saya tulis Philip Schaff, itu karena saya tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu. Ya, jadi 5, 6, 7, 8 yang menulis David Schaff. Karena itu di sini dituliskan David Schaff. Tapi bukunya tulis Philip Schaff. Di dalam David Schaff. Jadi baru tahu sekarang juga ya. Sekarang poin B. David Schaff memberikan kata-kata ini pada waktu dia menceritakan teologi Calvin. Seharusnya saudara, lagi-lagi saya katakan ya, sebagai seorang ahli sejarah, dia hanya perlu menceritakan sejarahnya saja. Tapi di sini dia memberikan pandangan teologianya yang menurut saya adalah sangat konyol. Apa maksudnya lebih manusiawi daripada Calvinisme, lebih ilahi daripada Arminianisme, dan lebih Kristiani daripada yang manapun dari mereka? Ya mungkin menghina semua dua-dua saudara. Dia paling pintar sendirian. Gendeng bagi saya. Poin ketiga, dengan asumsi bahwa Rasul Kali benar bahwa persembahan persepuluhan tidak menjadi hukum selama 700 tahun setelah salib, itu tidak membuktikan bahwa ajaran itu salah. Karena pro kontranya sudah ada jauh sebelum itu. Si Cyprian sudah ngajar, kok aku itu ngajar. Jadi pokoknya sudah ada. Jadi hukum diresmikan
700 tahun setelah salib. Itu tidak membuktikan bahwa itu salah, saudara. Ya. Poin keempat, tentang sidang gereja berlaku hal yang sama. Baru abad kelima dan sebagainya ada sidang gereja yang memutuskan. Tidak berarti salah, saudara. Misalnya ya, bahwa bapak dan anak itu mempunyai hakikat yang satu dan sama. Baru dirumuskan dalam sidang gereja Nisia pada tahun 325 Masehi. Tapi pro kontra berkenaan dengan hal itu sudah ada jauh sebelumnya. Lalu kalau kita belajar kristologi, saudara, pengakuan yang paling penting tentang kristologi, pengakuan iman Chalcedon tahun 451. Apakah berarti sebelum itu orang tidak ngerti apa-apa? Salah. Karena saat itu belum ada, berarti salah. Enggak, dari dulu sudah gue kira tidak karu-karuan. Tapi saat itu kan kumpul, resmikan, ajarannya begini. Ya, tidak ada yang salah dengan hal itu. Jadi 700 tahun dan sebagainya itu tidak bisa dipakai. Ya. Kecuali kalau selama 700 tahun ajaran itu memang tidak ada belas. Nah itu lain. Ya. Tapi ajaran itu ada. Pro kontra baru diresmikan di sana. Itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada sama sekali, nah itulah. Ya. Jadi kalau saudara misalnya berdebat dengan saksi Yehova, gitu ya. Ya, ajaran saksi Yehova tentang Yesus bukan Allah itu sudah ada pada abad keempat ya. Tapi bagaimana ajaran mereka misalnya tentang transfusi darah tidak boleh, dan hal-hal yang lain yang aneh-aneh yang 144.000 orang pakai macam-macam ya. Sangat banyak ajaran mereka yang memang berasal mula pada waktu mereka mulai ada. Apa berapa ya? 19 ya? 19 yang mulai ada, saya tidak ingat persis ya. 19 mereka mulai ada. Selama sebelum abad 19, berarti 1800 tahun orang goblok semua. Baru abad 19 dia munculkan. Nah kalau 18 abad tidak ada belas, baru muncul 19. Nah itu aneh, saudara. Toronto blessing. Nah dari dulu tidak pernah muncul model seperti itu. Ujuk-ujuk muncul di abad ke-20. Lah ini aneh, saudara. Lalu penginjilan orang mati lagi. Dari dulu tidak pernah ada ajaran maupun prakteknya. Ujuk-ujuk ada 20 muncul, dikatakan dari Tuhan. Konyol kalau itu. Tapi kalau di sini disahkannya abad ke-8, tapi dari dulu pro kontra sebanyak. Nah itu lain, saudara. Poin kelima, kata-kata terkait tentang sidang gereja ini bertentangan dengan komentar dari The Biblical Illustrator tentang Imamat 27 ayat 30-33 yang sudah saya berikan di atas. Untuk jelasnya saya berikan ulang di sini ya. 3, ini The Biblical Illustrator ya. Sidang-sidang gereja kuno mendukung persembahan persepuluhan dari tanah dan hasilnya. Misalnya sidang gereja Tours 567 Masehi, sidang gereja Macon 585 Masehi, sidang gereja Rowan 650 Masehi, Nantes 660 Masehi, Metz 756 Masehi. Jadi saya tidak tahu. Lalu yang benar siapa? Orang ini bukan orang yang tidak belajar. Kalau orang ini diadu sama Rasul Kelly, saya kok yakin Rasul Kelly tidak ada apa-apanya. Dia buat. Saya tidak tahu tapi Kristen ini satu orang atau banyak orang saya tidak ngerti. Tapi ini tafsiran dulu PLP dan PB ya. Kalau orang bisa membuat seperti itu, nah itu bukan sembarangan. Sekarang poin K. Rasul Kelly berlarikan. Itu adalah sejarah dari pemberian persembahan persepuluhan yang ditemukan dalam Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, dan Roman Catholic Encyclopedia. Saya katakan, sekarang terlihat bagaimana dan dari mana Rasul Kelly mendapatkan semua itu. Kelihatannya dia memang tidak mendapatkannya dari buku-buku sejarah, kalaupun dia mengaku punya satu rak penuh buku-buku tentang itu. Dia mendapatkannya dari ensiklopedia ini. Kalau bapak-bapak gereja dan sidang-sidang gereja saja bisa salah, apalagi ensiklopedia ini. Ya saudara, ini pembahasan saya tentang penekanan terutama di dalam stasiun ini adalah Rasul Kelly dengan bapak-bapak gereja dan sebagainya. Saya kira ini sama sekali tidak ada kekuatan apapun dengan gampang bisa dihancurkan ya. Jadi kita akan sambung pada kali yang akan datang. Kita masuk dalam acara persembahan.